Mungkin langsung aja ya Pak, ini kita pembahasannya akan terkait dengan digitalisasi kampus Pak. Iya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat Sevima, dengan kita sekarang sudah ada Sekjur Bimbingan Konseling IAIN Langsa, yaitu Pak Dedi Surya, SPDI, MPSI. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan digitalisasi kampus. Kita ingin tahu nih, gimana IAIN Langsa ini dalam melakukan digitalisasi kampus mereka. Nah, Pak, untuk pertama, bagaimana nih, Pak, melihat dengan digitalisasi kampus yang ada saat ini, Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawala. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Senang bisa bertemu, berdiskusi terkait dengan pengembangan kampus ya. Mengenai digitalisasi ya, sebenarnya digitalisasi ini sebuah keniscayaan ya, sebuah tanggung jawab bersama, dan ini juga tantangan. Jadi mau tidak mau akibat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat, lalu kebutuhan ya, kebutuhan akan masyarakat sekarang, terutama kita tahu bahwa pasca pandemi yang lalu itu menyebabkan kita mau tidak mau harus melek digitalisasi, terutama di dalam pelayanan di perguruan tinggi ya, mau nggak mau ya Mbak ya. Ya semuanya kita mencoba untuk menjadi yang terbaik, menjadi kampus yang memaksimalkan digitalisasi yang kita miliki. Kebetulan IAIN Langsa ini bekerja sama dengan Sevima ya dalam pengembangan sistem informasi akademiknya. Oke, Pak. Nah, kalau yang sudah dilakukan IAIN Langsa, Pak, untuk digitali kampus itu apa aja, Pak, step-stepnya, Pak? Dan sudah mulai sejak kapan itu dilakukan? Iya, seingat saya itu proses perubahan dari apa ya, dari manual ya, dulu dari manual itu sekitar tahun berapa ya, 2012 sudah mulai, tetapi mungkin dengan aplikasi yang belum lengkap seperti sekarang. Alhamdulillah setelah beberapa tahun kemudian IAIN Langsa itu, sepengetahuan saya, karena dulu saya sebelum menjadi tenaga pengajar, dosen, saya di staf akademik. Jadi kebetulan waktu proses Sevima alih lah ya, alih aplikasi dari yang aplikasi sebelumnya dengan ke Siakat ini, saya masih di biro akademiknya. Jadi kebetulan sejarah tentang ini saya ada di dalamnya. Nah, prosesnya lumayan apa ya, melelahkan karena kita tahu bahwa data-data yang dari proses manual itu kan banyak sekali kesalahan. Sampai waktu itu dibimbing langsung ya dari tim Sevima, itu hadir ke IAIN Langsa untuk melakukan pendampingan. Yang pertama sekali kita lakukan digitalisasi itu adalah proses pengisian KRS. Saya lupa tahun berapa pastinya ya, mungkin sekitar tahun 2016 ya, kalau nggak salah 16, agak lupa saya, mungkin tahun berapa mulai bekerja sama dengan Sevima itu. Tapi yang saya ingat adalah proses yang paling pertama sekali kita lakukan digitalisasi itu adalah proses administrasi perkuliahan. Jadi pengisian KRS, pelaporan di KHS, itu yang awalnya manual menggunakan KRS kertas yang masih dibagi-bagi itu kepada dosen penasihat akademik, lalu berubah ke semi digital lah kalau saya bilang di awal-awal tahun 2012.
lalu sekarang sudah full digital menggunakan Siakat. Itu yang pertama, dan saya pikir sangat terbantu ya, sangat terbantu proses itu. Kalau dulu mahasiswa itu harus datang ke dosen penasihat akademiknya untuk melakukan pemeriksaan, sekarang kita bisa memvalidasi langsung melalui sistem. Apalagi ada aplikasi Siakat Cloud yang sangat membantu, yang bisa kita gunakan di handphone. Terutama kalau kita mau melakukan validasi lebih mudah di handphone. Tahap awalnya itu, lalu beberapa beberapa layanan yang dikembangkan melalui proses digitalisasi yang setahu saya PMB, penerimaan mahasiswa baru, baik itu pendaftaran yang jalur mandiri maupun pendaftaran ulang untuk SPAN, UM, dan jalur mandiri. Selama ini itu menggunakan kertas yang lumayan menumpuk ya, mengambil space terlalu banyak di kantor akademik itu. Sekarang dengan menggunakan aplikasi PMB sudah sangat terbantu. Lalu ya berkembang ke sistem kepegawaian. Jadi semua pegawai itu bisa mengupdate data-datanya, dilengkapi dengan file-file yang dibutuhkan itu melalui sistem Siakat juga. Kemudian tracer study, saya lihat tracer study sudah memadai juga, yang saat ini sudah terlihat. Saya belum tahu ya, belum pernah menggunakannya, tapi sudah saya lihat itu di menu Siakat itu sudah ada SIM akreditasi. Nah, ini sangat penting ini bagi saya, salah satu pengelola di Prodi ini sangat membutuhkan, karena sekarang apa-apa mintanya file, minta apa file. Jadi dengan begini kita sangat terbantu, dosen-dosen, para tenaga kependidikan tuh bisa mengupdate datanya sendiri, bisa kita manfaatkan untuk mempermudah proses pengajuan akreditasi kriteria 9. Nah, ya ini sangat saya bilang upayanya pelan-pelan, tetapi insya Allah kita berusaha, Sivitas Akademika IAIN Langsa berjuang untuk melakukan digitalisasi menuju kampus yang memang betul-betul memberikan pelayanan digital sepenuhnya. Gitu. Itu Mbak Erna ya. Iya Pak. Oke Pak, berarti tadi memang di awal kesulitan ya Pak untuk beralih ke digitalisasi, tapi setelah menggunakan justru terbantu gitu ya Pak ya, justru malah memudahkan untuk pekerjaan berikutnya gitu Pak. Iya, di awal mungkin karena proses manual itu untuk mendeteksi kesalahan itu kan sangat sulit ya. Dulu sebagai contoh yang paling sulit dilakukan itu ketika ada mata kuliah yang pengkodeannya ternyata sama. Jadi ada mata kuliah yang berbeda dengan kode yang sama. Lalu atau sebaliknya, mata kuliah yang sama dengan kode berbeda karena masing-masing fakultas itu mungkin kurang koordinasi atau seperti apa, sehingga ada mata kuliah yang sama tetapi mata kuliah sama tapi kodenya berbeda. Lalu ada beberapa nama dosen misalnya, nama dosen yang sama. Nah, seperti kalau di IAIN Langsa itu kasusnya nama dosen Zulkarnain itu banyak sekali di sini. Jadi terkadang bisa tertukar-tukar gitu ya. Tapi dengan Siakat yang sekarang itu menjaga gitu ya, menjaga kestabilan data itu sangat membantu, karena kami kan pengalaman sebelumnya sebelum menggunakan Siakat dengan Sevima ini kan menggunakan SISFO ya, sistem informasi. Nah, itu
layanan pendataannya itu tidak berantai itu, Mbak Erna. Sebagai contoh saya begini ya, saya kasih contoh. Kalau di Sevima itu kan kita masukkan dulu data mata kuliah, gitu ya. Kalau di kurikulum. Lalu kita masukkan itu dia masuk ke data kurikulum. Lalu kita masukkan dia, kalau kita buat data kelas. Data kelas, lalu data kelasnya kita pilih nama dosennya, kita buat penjadwalan, lalu kita buat penjadwalan, mahasiswa mengambil KRS, masuklah dia gitu. Nah, ini kan berantai gitu. Kalau di Sevima itu nggak bisa dipotong di tengah gitu ya kan. Nah, gitu dia. Katakanlah MK-nya itu salah ketik misalnya. Nggak bisa diedit gitu, langsung di data kelas. Nah, kalau di Siswo dulu bisa, Mbak. Nah, jadi terkadang ya teman-teman di administrasi kan nggak menyadari itu. Nah, jadi seringnya ketika ada kesalahan langsung edit di tengah. Nah, kalau di Siakat ini kan saya lihat nggak begitu. Kalau kelasnya diambil, udah ada pengambilan mahasiswanya dilepas dulu. Dibuang dulu, kelasnya jadi kosong. Lalu dibuang dosennya, dilepaskan data kelas, lalu dilepaskan kurikulum, diedit di penambahan mata kuliah, baru bisa. Nah, jadi dengan sistem begitu kita jadi lebih hati-hati. Terus sinkronisasi, jadi dengan pengambilan mata kuliah itu sudah ada ruangnya, ada apa namanya data kontrol ruang, jadi kita juga bisa membantu kita itu. Mana ruang yang sudah dipakai pada jam tertentu, pada hari tertentu. Kalau dulu kan agak repot. Terkadang kalau manual ini ya Mbak ya, bisa kerja berpuluh-puluh kali. Kita sudah mengajukan, katakanlah ada mata kuliah A di ruangan di ruang 1 misalnya gitu. Ternyata karena itu ruang kuliah bersama RKB, ada prodi yang menggunakan ruangan dengan mata kuliah yang berbeda di jam yang sama. Nah, itu kan terkadang bisa buat bentrok. Tapi syukur alhamdulillah dengan menggunakan sistem digitalisasi seperti itu, hal-hal yang begitu tuh terminimalisir. Ya, hanya saja mungkin yang sering itu kelupaan dalam buat penjadwalan mungkin ya. Ya kan kalau nggak dibuat penjadwalan setelah diisi data kelas lupa melakukan penjadwalan, hanya itu saja mungkin yang terkadang kalau tidak dibuat penjadwalannya bentrok. Tapi kalau sudah dari awal itu lakukan penjadwalan, saya pikir lebih tertata lah. Gitu. Karena memang semuanya Begitu. sudah dilakukan melalui sistem ya Pak ya, tidak manual lagi Betul gitu sekali, ya. betul ya. Nah Pak, kalau tanggapan Bapak terkait dengan penggunaan sistem akademik yang berbasis cloud itu seperti apa Pak? Iya, sistem cloud ini saya melihatnya juga sebuah perkembangan yang baik ya. Apalagi kalau yang di aplikasi Siakat Cloud tuh di handphone dengan dengan menu yang tidak terlalu banyak, tetapi menu yang ditampilkan itu juga sangat yang diperlukan ya gitu ya. Mana-mana yang sangat penting itu saya pikir juga sangat ini ya mempermudah dosen untuk melakukan, karena kita tahu bahwa nggak semuanya dosen ini kan melek digital ya, banyak juga yang sudah sepuh gitu, tapi dengan aplikasi yang seperti itu sangat membantu. Terus sejauh ini kami menggunakan Siakat ini tidak pernah punya kendala yang berarti ya. Server kayaknya nggak pernah terganggu server, walaupun saya waktu ada kasus terbakar server di Jakarta itu ya,
Kami pikir akan berdampak, ternyata nggak berdampak. Mungkin karena sistem cloud ya, saya juga nggak tahu ya. Jadi nggak punya apa ya, server fisiknya mungkin ya, begitu. Saya kurang begitu paham tentang sistem penyimpanan storingnya seperti apa. Tapi sejauh ini saya apresiasi ya, Sevima itu sangat membantu kami. Saya sering, karena dulu orang di salah satu tim di akademik, jadi walaupun sudah jadi dosen sering berdiskusi dengan tim di Sevima. Mbak Dewi masih di situ? Mbak Dewi, saya kurang tahu deh Pak, soalnya saya juga baru bergabung juga Pak. Kalau Mbak April Pak, kenal dengan Mbak April? Mbak April mungkin saya nggak pernah berdiskusi. Saya yang kenal betul itu sama Mbak Dewi sama Mas Mahendri. Oh iya, masih ada kayaknya kalau Mas Mahendri. Mas Mahendri. Iya. Jadi sering berdiskusi. Ada beberapa misalnya layanan yang harus disesuaikan dengan aturan akademik kami, mereka dengan cepat memberikan layanan. Terkadang ada layanan yang nggak kami minta juga sudah disiapkan, jadi alhamdulillah jadi sangat terbantu. Gitu, karena memang kadang-kadang beberapa kampus kan punya kebijakan yang berbeda-beda. Ya, kami memahami juga kesulitan Sevima untuk ini ya, untuk menyesuaikan, karena masing-masing itu punya seleranya kan. Tetapi sejauh ini sangat membantu. Oke Pak. Jadi kalau yang si akad cloud itu kan juga bisa di handphone ya Pak, tidak harus membuka laptop gitu. Jadi bisa diakses di mana saja gitu Pak. Iya. Iya betul. Nah Pak, kalau dari Bapak ada tips nggak untuk kampus lain yang ingin mengikuti jejak digitalisasi seperti IAIN Langsa itu, apa kira-kira Pak yang perlu dilakukan di tahap awal gitu? Oke, yang pertama saya pikir yang paling penting itu adalah komitmen pertama sekali. Komitmen untuk kita keluar dari kebiasaan. Karena terkadang perubahan itu tidak mau disikapi ya, tidak mau ngambil resiko Mbak. Karena memang merubah dari tatanan manual ke digital itu kan bukan semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kita harus seperti membangun fondasi lagi gitu. Mungkin selama ini dengan manual sudah ada aturan-aturannya yang sudah sudah dibuat. Lalu dengan digitalisasi ini kita harus merombak semuanya. Nah, itu saya pikir yang pertama adalah komitmen. Komitmen itu penting sekali. Karena semuanya akan dipaksa untuk berubah, Pak. Kami di IAIN Langsa pertama sekali itu harus berubah semua cara berpikir dosennya yang selama ini kepingin nampak di kertasnya mana begitu. Sekarang diperiksa melalui handphone. Lalu para pimpinan yang mereka harus siap dengan itu, dengan segala macam kesibukan mereka gitu. Para pengambil penyusun peraturan harus merombak peraturannya, jadi SOP selama ini harus diperbaiki, mendidik mahasiswa. Nah, itu yang harus dilakukan juga, karena kami sampai beberapa kali melakukan sosialisasi itu ya secara estafet dengan para mahasiswa. Jadi kami mendidik beberapa mahasiswa yang untuk menjadi tutor sebaya, lalu nanti dia mengajari teman-temannya gitu. Jadi memang komitmen itu yang paling utama. Mau berubah dan memang harus berubah. Di zaman sekarang ini tidak mungkin lagi kita mempertahankan status quo kita. Oh, kami manual gitu, nggak bisa. Gitu. Karena banyak sekali manfaatnya. Pendaftaran ulang kami tidak perlu menggunakan kertas yang begitu banyak, penghematan yang lumayan terasa. Lalu orang-orang yang dari jauh, misalnya yang dari luar kota, tidak harus pergi ke Langsa untuk mendaftar ulang saja, begitu bisa melakukan itu dari rumah. Itu pertama, saya pikir komitmen. Ya, yang kedua itu adalah mindset. Mindset itu harus dipersiapkan. Karena memang tadi perubahan drastis
itu memerlukan pola pikir yang sangat adaptif baru bisa. Bersyukur kami punya rekan-rekan di IAIN Langsa ini, walaupun beberapa dosennya senior, bahkan sudah menjelang sepuh, sudah menjelang usia purna bakti, tapi mereka punya semangat untuk belajar yang tinggi. Berkolaborasi dengan dosen-dosen muda, dengan tenaga kependidikan yang muda-muda, yang punya waktu ya untuk mengajari bapak-bapak ya, rekan-rekan kami di yang sudah agak-agak sepuh gitu untuk beradaptasi dengan aplikasi itu. Kemudian yang ketiga, memang mau tidak mau akses internet itu yang harus ditambah ya, akses internet ditambah karena di awal-awal karena mungkin akses internet kami tidak begitu kencang di awal. Ya. Yang pertama ada trouble sih. Ini mengisi KRS. Setelah itu pelan-pelan kita melakukan perbaikan di sana sini. Akhirnya sekarang sudah menjadi kenikmatan tersendiri dengan digital. Ya. Apalagi ada Sevima juga memberikan layanan AdLink ya untuk belajar daring gitu. Nah, akhirnya termanfaatkan. Gitu. Apalagi kan nggak pernah kita menduga ya pandemi yang begitu luar biasa membuat orang harus seperti ini ya. Dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya nggak bisa ketemu Mbak Erna begini ini. Tapi sekarang pandemi mau tak mau memaksa saya dan Mbak Erna harus beradaptasi kan dengan begini. Jadi kalau kita nggak mau berubah, tidak mau repot ya ya begitu kita akan jalan di tempat. Yang namanya berubah tidak ada yang gampang. Kami juga 1 sampai 3 tahun mungkin itu masih kewalahan di sana sini, sama-sama belajar, sama-sama mengeksplorasi aplikasi mana yang kurang, oh ini manfaatnya apa, salah, ketika ada memasukkan data salah, bongkar lagi, begitulah ya. Ketika mau membuat fondasinya, tapi ketika fondasinya sudah terbentuk, alhamdulillah kami merasakan nikmatnya ya. Ketika akreditasi kemarin itu masa pandemi kan semuanya harus diupload dengan data-data digital ya. Dengan Sevima ini ya, aplikasi Siakan ini sangat membantu kami. Jadi jumlah mahasiswa update-nya itu bisa real time kita tahu. Itu Mbak. Ya. Oke Pak, jadi keberuntungan tersendiri juga ya Pak bagi IAIN Langsa yang sudah jauh lebih lama beralih ke digitalisasi di tengah pandemi ini sudah terbiasa gitu ya Pak ya. Sudah mulai terbiasa menggunakan digitalisasi karena sudah memulainya sejak lama sebelumnya. Sebelum pandemi ya. Jadi nggak begitu kaget gitu. Ya, Mungkin betul. kagetnya ya nge-zoom beginilah ya. Dulu di Ya, awal kok begini gitu. Tapi kalau pengisian KRS itu KHS, lalu konsultasi dengan penasihat akademik, dosen penasihat akademik, itu semuanya pendaftaran wisuda, pendaftaran sidang munakasyah ya, sidang skripsi, itu kita sudah menggunakan sistem online dari dulu. Nah, begitu. Jadi nggak begitu mengejutkan lagi. Alhamdulillah. Iya Pak. Nah ini Pak terakhir Pak, mungkin Bapak bisa memberikan testimoni sedikit Pak terkait dengan layanan dan fasilitas dari Sevima yang diberikan kepada IAIN Langsa itu seperti apa Pak? Ya, kami saya pribadi lah ya, sebagai pengguna dan orang yang pernah merasakan bagaimana proses Sevima itu ya, peralihan dari aplikasi lama ke Siakan ini, menganggap bahwa layanan yang diberikan
melalui aplikasi Siakat yang ditawarkan oleh Ceviva ini sangat membantu proses akademik yang kita ketahui bahwa sistem administrasi yang ada di perguruan tinggi ini kan sedikit agak kompleks ya, sangat banyak yang harus itu ada SIM keuangan, SIM kepegawaian, SIM akademik, SIM penerimaan mahasiswa baru dan segala macam, tracer study. Sekarang udah ada lagi SIM akreditasi begitu, dan mungkin saya yakin Cevima akan terus berinovasi untuk membantu proses administrasi di perguruan tinggi ini agar lebih baik begitu ya. Kami merasa bersyukur dan beruntung bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan Cevima, karena bukan hanya dalam tanda kutip ya menjual barang dan layanannya, tapi kami dibimbing. Jadi Cevima itu mau turun langsung mengawal kami, membimbing kami dari awal penggunaan sampai pengembangan. Jadi Cevima ini melibatkan kami sebagai penggunanya juga untuk melakukan pengembangan. Jadi sangat rekomendasi kami sangat merekomendasi rekan-rekan, kawan-kawan yang di perguruan tinggi di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan di dunia mungkin ya, untuk bisa bersama ya dengan IAIN Langsa. Kalau dibilang meniru jejak IAIN Langsa, kami merasa belum pantas ya, tapi setidaknya kita maju bersama seperti apa yang sudah IAIN Langsa lakukan selama ini untuk mengarah kepada layanan digital, ya, bekerja sama dengan Cevima. Dan Cevima saya pikir adalah mitra yang baik untuk melakukan proses itu. Terima kasih untuk semua tim yang ada di sana. Masya Allah, terima kasih banyak Pak atas testimoninya. Ya, kalau Bapak mengajar apa ya Pak di IAIN Langsa Pak? Saya ngajar di psikologi ngajar. Oh, psikologi. Iya. Tapi sekarang sudah ini Pak, full offline atau masih ada yang online juga Pak? Kalau di IAIN Langsa masih ada yang online, terutama kan sekarang ada tren work from home ya. Iya. Apalagi agak lebih longgar sekarang. Saya baca di peraturan juga akan ada WFA namanya, work from anywhere. Jadi mungkin tren online ini tidak akan mungkin hilang lagi. Mungkin, ya. Masih berlanjut gitu ya Pak ya? Berlanjut, walaupun memang sebagian besar di sini sudah melakukan pertemuan luring dengan tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan pembatasan walaupun seperti kita ketahui di Langsa ini tren kasus COVID itu bukan mohon sudah naik. Jadi, iya. Sudah beberapa lama sudah naik. Di sini sudah aman-aman lah. Alhamdulillah sejauh ini walaupun tetap kita waspada sudah aman. Untuk pertemuan terbatas di sini sudah oke. Sudah bisa ya. Nah kalau mahasiswanya tuh senengan yang apa tuh Pak biasanya Pak? Yang offline atau online Pak? Saya melihatnya begini ya, mungkin karena itu sudah jadi tren ya. Jadi tidak menjadi sebuah masalah lagi sebenarnya ketika Mas dosennya minta offline boleh, online juga boleh. Apalagi fleksibel kalau ya, Pak? kalau dekat hari raya begini kan, masih suasana hari raya, malah mereka senangnya online. Iya benar. Siapa tahu masih di kampung halaman ya. Iya. Betul. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya dan kesempatannya saya wawancara Pak. Nah, nanti saya boleh minta fotonya Bapak ya, yang terbaru atau mungkin ada yang bagus gitu Pak, dikirim ke WA nanti buat di artikelnya. Oh boleh, terima kasih. Nanti saya akan kirim Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya Pak. Baik.